Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Ayu dari kelas 10 IPS 6. Di sini saya akan membawakan ceramah tentang bulan Ramadan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Jangan lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya dan serta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk sehingga hari kiamat nanti. Sesuai yang saya sampaikan tadi, saya akan memberikan ceramah sedikit tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain menjadi bulan yang suci, bulan Ramadan juga dipenuhi dengan berkah. Keutamaan bulan Ramadan itu apa aja sih? Pertama-tama, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada umatnya untuk bertaubat dan memberikan kesempatan kepada umatnya untuk beribadah dengan lebih banyak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, dan tujuan dari puasa adalah untuk mendapatkan takwa atau ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan puasa Ramadan dengan iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya." Di sini terlihat betapa pentingnya beribadah dengan niat yang tulus dan penuh harapan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, di bulan Ramadan umat Islam juga dianjurkan untuk bersedekah dan berbuat kebaikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 196, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah jika kamu melakukannya, akan tetapi jika kamu terhalang maka lakukanlah kurban yang mudah, dan janganlah mencukur rambutmu sebelum korban sampai ke tempat penyembelihannya. Barang siapa di antara kamu sakit atau kelemahan pada kepalanya mempunyai kerontokan, maka bisa puasa atau sedekah atau kurban. Jadi apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa yang memilih untuk berbuat kebaikan di hari-hari yang suci, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan berlipat ganda." Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan betapa pentingnya bersedekah dan berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Terakhir, di bulan Ramadan umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah malam seperti sholat tarawih dan qiyamul lail. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni." Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat-Nya dan membimbing kita dalam menjalankan ibadah puasa. Lalu di bulan Ramadan juga ada salah satu malam yang spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar itu? Dan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia dan kerap dinantikan oleh umat muslim. Karena dalam Quran maupun hadis telah dijelaskan berbagai keutamaan malam Lailatul Qadar. Dengan mengetahui keutamaan malam Lailatul Qadar, maka akan terjadi pada akhir Ramadan, tepatnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk menghidupkan malam pada waktu tersebut agar mendapat keutamaan malam 1000 bulan. Prediksi datangnya malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir Ramadan pada salah satu hadis riwayat Imam Muslim, yaitu dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa bapaknya berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan malam Lailatul Qadar, beberapa orang di antara kalian telah bermimpi bahwa Lailatul Qadar itu adalah hari terakhir dari Ramadan. Maka carilah ia pada 10 yang malam terakhir. Di antara keutamaan
Malam Lailatul Qadar yaitu malam diturunkannya Al-Quran, diampuni dosa-dosanya terdahulu, serta waktu turunnya para malaikat ke bumi. Selain itu, keutamaan tersebut masih ada beberapa keutamaan lainnya yang dimiliki oleh malam Lailatul Qadar. Contohnya seperti malam turunnya kitab suci. Dikutip dari PPA Darul Quran, salah satu keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu merupakan diturunkannya Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Qadar ayat pertama, yaitu Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 juga dijelaskan, bulan Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan penjelasan mengenai petunjuk serta pembeda dengan hak batil. Al-Quran secara garis besar diturunkan dalam 2 tahap, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, secara sekaligus, serta peristiwa pada tahap inilah disebut pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua ada malam 1000 bulan. Keutamaan lain dari malam Lailatul Qadar yaitu malam 1000 bulan. Ketika seorang muslim mengajarkan amal-amalnya pada malam Lailatul Qadar, maka Allah akan mengajarnya pahala setara 1000 bulan. Lalu ada malam kesejahteraan. Malam Lailatul Qadar disebut juga merupakan malam yang mendapat kesejahteraan, keberkahan, dan keselamatan bagi para hamba Allah yang sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada malam dijelaskan berbagai urusan. Keutamaan selanjutnya dari malam Lailatul Qadar yaitu menjadi malam dijelaskan segala urusan. Pada malam Lailatul Qadar, Allah menjelaskan nasib yang telah ditentukan bagi para hambanya kepada sejumlah malaikat. Yang terakhir ada diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Dilansir dari Lama NU Online, keutamaan yang tak kalah luar biasa dari malam Lailatul Qadar yaitu diampuni dosa-dosanya terdahulu. Keutamaan ini bisa diperoleh apabila seseorang melakukan sholat pada malam Lailatul Qadar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada ceramah kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.